Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Ibni Zahra dengan NIM 2403010205106. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam lembar ujian akhir semester, di mana saya mempresentasikan pertanyaan tersebut melalui presentasi yang berjudul Strategi Meningkatkan Kinerja Karyawan melalui Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Resolusi Konflik. Di mana pertanyaan nomor pertama, bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan? Berikan contoh nyata dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tentunya budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, dan kebiasaan yang membentuk perilaku serta interaksi dalam sebuah perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Untuk memperkuat hubungan antara budaya dan juga kinerja, di mana kita bisa melihat dari beberapa faktor dan dampak satu sama lainnya. Yang pertama ada faktor-faktor budaya organisasi yang memengaruhi kinerja karyawan. 1. Nilai dan norma, di mana merupakan prinsip dasar yang dijunjung tinggi perusahaan dan menjadi pedoman bagi karyawan dalam bekerja, di mana nilai mencerminkan keyakinan fundamental perusahaan. Sementara itu, norma adalah aturan tidak tertulis yang membentuk perilaku karyawan. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja? Nilai yang jelas dan positif dapat membentuk loyalitas karyawan. Juga keselarasan nilai individu dengan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang kedua, kepemimpinan dan manajemen. Gaya kepemimpinan dan cara manajemen perusahaan sangat berpengaruh terhadap budaya organisasi, di mana pemimpin yang efektif tidak hanya memberikan arahan tetapi juga menjadi contoh bagi karyawannya. Pengaruh terhadap kinerja yaitu kepemimpinan yang suportif meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri karyawan. Lalu manajemen yang transparan dan adil menciptakan suasana kerja yang kondusif. Juga pemimpin yang mendorong inovasi dan pengembangan diri bisa meningkatkan produktivitas tim. Yang ketiga ada komunikasi dalam perusahaan, di mana komunikasi yang baik dalam organisasi memastikan bahwa informasi tersampaikan dengan jelas dan efektif kepada seluruh karyawan. Pengaruh terhadap kinerja, komunikasi yang terbuka meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Lalu sistem komunikasi yang jelas mempercepat penyelesaian tugas dan mengurangi kesalahan. Juga budaya komunikasi yang positif dapat meningkatkan kerjasama tim dan juga produktivitas tim. Yang kedua, dampak positif budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Budaya organisasi yang kuat mendorong karyawan untuk bekerja lebih optimal dengan memberikan arahan yang jelas, nilai-nilai perusahaan yang kuat, serta standar yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Budaya organisasi yang positif menciptakan rasa memiliki dan keterikatan emosional terhadap perusahaan. Karyawan merasa dihargai, mendapat dukungan, dan memiliki kesempatan untuk berkembang, cenderung lebih loyal, serta bertahan lebih lama di perusahaan. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dengan adanya budaya organisasi yang menghargai kerjasama tim, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap perbedaan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan juga harmonis. Lalu dampak negatifnya terhadap budaya organisasi yang buruk, pertama menurunkan motivasi kerja dan budaya organisasi yang tidak sehat, seperti lingkungan kerja yang penuh tekanan, komunikasi yang buruk, atau kurangnya penghargaan terhadap karyawan. Dapat menurunkan motivasi mereka. Ketika karyawan tidak merasa dihargai atau tidak melakukan dukungan yang cukup, mereka cenderung kehilangan semangat dalam bekerja. Yang kedua yaitu meningkatkan tingkat turnover karyawan. Budaya organisasi yang buruk seringkali membuat karyawan merasa tidak nyaman, tidak memiliki prospek karir yang jelas, atau bahkan merasa tertekan. Tingginya tingkat turnover juga berakibat pada meningkatnya biaya rekrutmen dan pelatihan bagi karyawan baru, yang bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, menyebabkan konflik internal, komunikasi yang buruk, kepemimpinan yang tidak efektif,
atau ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dapat memicu konflik di antar karyawan. Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat berujung pada turunnya kinerja perusahaan serta menurunkan kepuasan kerja karyawan. Lalu contoh nyata perusahaan di mana untuk membuktikan bahwa budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu pada perusahaan Google, di mana yang pertama budaya kerja inovatif dan fleksibel pada perusahaan Google. Google menerapkan budaya kerja yang inovatif dan fleksibel di mana karyawan mendorong untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru tanpa takut gagal. Contohnya, Google memiliki kebijakan 20% time di mana karyawan diperbolehkan menggunakan 20% dari waktu kerja mereka untuk mengembangkan proyek pribadi yang bisa bermanfaat bagi perusahaan. Dari kebijakan ini lahir inovasi seperti Gmail dan Google Maps, yang kini menjadi produk andalan Google. Yang kedua, memberikan kebebasan berkreasi kepada karyawan. Google mendorong karyawan untuk bereksperimen dengan ide-ide baru tanpa terlalu banyak batasan hierarki. Struktur organisasi yang lebih datar memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka antara karyawan manajemen sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung inovasi. Yang ketiga, fasilitas yang menunjang. Google menyediakan berbagai fasilitas bagi karyawannya seperti makanan gratis, ruang rekreasi, gym, dan bahkan layanan kesehatan di tempat kerja. Di mana fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga membantu mereka tetap produktif tanpa harus khawatir tentang kebutuhan dasar mereka. Lalu dampak terhadap kinerja, inovasi tinggi dan kepuasan kerja yang baik. Google memiliki budaya organisasi yang inovatif, fleksibel, dan berorientasi pada kesejahteraan karyawan. Telah membuahkan hasil yang luar biasa, di mana perusahaan ini secara konsisten masuk dalam daftar Best Place to Work dalam memiliki tingkat kepuasan serta retensi karyawan yang tinggi. Pertanyaan nomor 2 yaitu tentang memberikan argumen terkait peran kepemimpinan dalam membangun tim yang kreatif dan apa saja karakteristik pemimpin yang sukses dalam konteks ini. Argumen yang pertama yaitu pemimpin harus menentukan visi dan arah yang jelas. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu menetapkan visi dan tujuan yang jelas bagi timnya. Dan arah yang jelas, anggota tim dapat memahami peran mereka masing-masing dan bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menyelesaikan konflik secara efektif. Dalam sebuah tim, konflik tidak dapat dihindari. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki keterampilan dalam menangani konflik dengan adil dan bijaksana, sehingga tidak menghambati produktivitas tim. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim. Pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pengembangan anggota timnya. Dengan memberikan pelatihan, mentoring, dan kesempatan untuk berkembang, pemimpin membantu anggota meningkatkan keterampilan mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas kinerja tim secara keseluruhan. Dan 3 karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama, visi yang jelas dan inspiratif. Di mana visi ini tentang masa depan dan mampu menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya Steve Jobs dengan visinya untuk mengubah dunia melalui teknologi berhasil mengarahkan Apple menjadi salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dan inovatif. Dunia terus berubah dan pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan serta mendorong inovasi. Contohnya Elon Musk yang terus berinovasi dengan Tesla dan SpaceX untuk menghadirkan teknologi transportasi di masa depan. Yang ketiga yaitu kecerdasan emosional yang tinggi. Pemimpin yang hebat tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mampu memahami, mengelola, dan memotivasi tim dengan empati dan komunikasi yang efektif. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, diberikan argumen bagaimana konflik dalam organisasi dapat dikelola secara efektif.
Jelaskan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Untuk argumennya, yaitu komunikasi terbuka dan transparan. Dengan mendorong komunikasi yang terbuka, transparan, dan dua arah, organisasi dapat mengurangi potensi konflik dan menyelesaikan perbedaan dengan cepat. Yang kedua, pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Contohnya, mediasi oleh pihak ketiga yang netral dapat membantu menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Lalu yang ketiga, membangun budaya organisasi yang mendukung penyelesaian konflik. Pelatihan tentang manajemen konflik bagi pemimpin dan karyawan dapat membantu mereka menghadapi serta menyelesaikan konflik dengan cara yang profesional dan efektif. Selain itu, membangun budaya kerja yang berbasis rasa saling menghormati dan kerjasama dapat mengurangi kemungkinan konflik yang merusak. Lalu, strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut, yang pertama ada kolaborasi. Strategi kolaborasi berfokus pada penyelesaian konflik dengan cara mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Contohnya, dalam konflik antara dua departemen yang memiliki prioritas yang berbeda, kedua belah pihak bisa bekerja sama untuk merancang rencana yang saling menguntungkan dan memenuhi tujuan bersama. Yang kedua, ada kompromi, di mana berfokus pada pencapaian solusi yang memberikan sebagian kepuasan bagi semua pihak, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi keinginan masing-masing. Contohnya itu jika dua tim memiliki alokasi anggaran yang terbatas, mereka mungkin sepakat untuk membagi sumber daya yang ada, meskipun tidak ada pihak yang mendapat sepenuhnya apa yang diinginkan. Yang ketiga, ada penghindaran, di mana strategi ini melibatkan menghindari ataupun menunda penyelesaian konflik, biasanya untuk sementara waktu. Contohnya, jika ada dua rekan kerja yang terlibat dalam debat emosional yang intens, mereka mungkin memilih untuk mengambil waktu untuk merenung sebelum kembali diskusi dengan perspektif yang lebih tenang. Lalu kesimpulannya dari materi presentasi kali ini yaitu budaya organisasi, kepemimpinan yang efektif, dan juga manajemen konflik yang tepat adalah faktor utama meningkatkan kinerja karyawan. Budaya kerja yang positif menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan loyalitas, sementara kepemimpinan yang visioner dan suportif membantu membangun tim yang solid dan inovatif. Selain itu, konflik dalam organisasi dapat dikelola dengan strategi komunikasi terbuka, kolaborasi, dan kompromi untuk menciptakan harmoni dalam tim. Dengan mengoptimalkan ketiga aspek ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kerja, kesejahteraan karyawan, serta daya saing di pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.